Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bahasan arbitrase pricing theory atau APT yang dikembangkan oleh Septon Ross tahun 76. Karakteristik arbitrase pricing theory yang pertama adalah return saham atau portofolio dipengaruhi oleh faktor makroekonomi. Yang kedua, dalam analisisnya, di samping sekuritas beresiko, Ross juga menggunakan sekuritas bebas resiko dalam bentuk meminjamkan atau lending dan meminjam atau borrowing dengan memberikan jasa bunga tertentu. Yang ketiga, dalam analisisnya, Ross tidak menggunakan indeks pasar atau portofolio pasar. Dan yang keempat, Ross mencoba menerapkan rekayasa harga arbitrase ke dalam perdagangan sekuritas dan pemilihan investasi portofolio terbaik. Aktivitas arbitrase dalam perdagangan. Konsep harga arbitrase didasarkan pada hukum satu harga atau the law of one price. Hukum ini menyatakan bahwa dua aktivitas yang sama akan mempunyai harga pasar yang sama. Bila mana terdapat barang X memiliki harga yang berbeda di dua pasar yang berbeda, terjadi aktivitas arbitrase dalam perdagangan barang X. Ross tahun 76 menjelaskan konsep yang mirip dengan aktivitas arbitrase dalam perdagangan sekuritas sebagai berikut. Dua atau lebih sekuritas yang memiliki tingkat sensitivitas faktor yang sama akan menawarkan expected return dan resiko faktor yang sama, kecuali resiko non-faktornya. Kemudian, bila mana terjadi di mana dua atau lebih sekuritas memiliki tingkat sensitivitas yang sama, tetapi menawarkan expected return dan resiko yang berbeda, maka akan terjadi aktivitas yang mirip dengan arbitrase. Dan yang ketiga, perbedaan expected return dan resiko dua sekuritas yang memiliki tingkat sensitivitas faktor yang sama, inilah yang memunculkan peluang melakukan perdagangan sekuritas yang mirip dengan aktivitas arbitrase. Untuk memudahkan, kita masuk ke contoh ilustrasi 12.1, di mana seorang investor akan menciptakan peluang arbitrase yang melibatkan saham A, saham B, dan saham C. Harga dan pengembalian atau return ketiga jenis saham adalah sebagai berikut. Pada sekuritas A, dengan harga 7.000, tingkat returnnya 5.000. Sedangkan sekuritas B, harga 6.000, returnnya 3.000. Dan sekuritas C, harga 8.000, returnnya 3.800. Kita diminta menciptakan peluang arbitrase. Yang kedua, apabila investor memiliki dana 21 juta, berapa tambahan keuntungan bila mana investor tersebut melakukan aktivitas arbitrase. Sehingga untuk menjawab ilustrasi 12.1, kita menciptakan peluang arbitrase. Kita samakan return portofolio AB dengan return saham C. Jadi kita hitung proporsi saham A itu WA dan proporsi saham B WB. Maka WA plus WB sama dengan 1, sehingga WB sama dengan 1 min WA. Untuk return portofolio AB sama dengan return saham C. Sehingga WA kali RA plus dari substitusi WB, maka 1 min WA dikali RB sama dengan RC. Sehingga RA kita masukkan nilainya 5.000 dan RB 3.000, RC 3.800. Maka kita kalikan 5.000 WA plus 3.000 min 3.000 WA sama dengan 3.800. Sehingga 2.000 WA sama dengan 3.800 min 3.000.
Dan 2000 WA sama dengan 800, sehingga WA sama dengan 0,4. Dan WB, karena WB adalah 1 min WA, maka WB nilainya 0,6. Kemudian kita melihat harga portofolio AB. PAB sama dengan WA kali PA plus WB kali PB. Ini adalah price. Jadi PAB sama dengan proporsinya 0,4 kita kalikan 7.000 dan WB kita kalikan 0,6 kali 6.000. Maka PAB adalah 6.400. Kemudian kita tambahkan keuntungan dari aktivitas arbitrase. Dana investor 21.000 atau 21 juta dibelikan portofolio AB. Sehingga untuk membeli saham A dari proporsi yang sudah kita hitung sebelumnya untuk saham A adalah 0,4, kita kalikan dengan 21 juta. Dan saham B 0,6 kita kalikan dengan 21 juta. Maka ketemu nilai untuk saham A 8.400.000 dan saham B 12.600.000. Kemudian total return portofolio AB, return untuk saham A 8.400.000. Jadi dari dana yang diinvestasikan untuk saham A, kita bagi dengan harga sahamnya, yaitu 7.000, dan dikalikan dengan nilai return dari saham A, yaitu 5.000. Maka ketemu return untuk saham A akan menghasilkan 6 juta. Sedangkan return untuk saham B, yaitu dari total nilai investasi 12.600.000, kita bagi dengan harga saham B 6.000 dan dikali dengan tingkat returnnya 3.000. Maka return saham B adalah 6.300.000. Dan portofolio AB nilainya 12.300.000. Sedangkan return saham C dari total 21 juta kita bagi dengan harga saham C 8.000 dan dikali dengan returnnya 3.800. Maka return untuk saham C ketemu 9.975.000. Sehingga di sini kita bisa lihat untuk rekayasa arbitrase, jika 21 juta tadi kita investasikan untuk saham A dan B atau portofolio AB, maka akan mendapatkan tingkat return 12.300. Namun, jika dari nilai investasi 21 juta hanya kita investasikan untuk saham C, maka returnnya hanya 9.975.000. Nah, akan nampak terlihat bahwa ada pertambahan return dari transaksi arbitrase untuk portofolio AB sebesar 2.325.000. Nah, inilah yang dimaksud dari tambahan keuntungan dari aktivitas arbitrase.